Assalamualaikum guys, kembali lagi di Vim Video Channel. Alhamdulillah sekali saya berada di sebuah peternakan yang luar biasa. Dan untuk selanjutnya kita akan simak wawancara dengan sang pemilik. Dia masih muda umurnya tapi sudah mau peduli terhadap ternak, dan mudah-mudahan usahanya berkembang, dan inilah wujud dari cita-citanya, dan ini akan terus berkembang. Assalamualaikum A. Saya takjub sekali ketika datang ke sini pertama kali melihat landscape-nya luar biasa, dan ini modal tidak sedikit. Yang menjadi basic atau landasan awal itu kenapa berani membangun senekat ini, padahal ini langkah awal gitu. Yang pertama mungkin kekuatan lah ya, kekuatan saya untuk bisa menciptakan ini itu karena didasari dengan ibadah. Iya. Nah, ibadah. Karena Allah berfirman sebaik-baiknya orang itu orang-orang yang bisa bermanfaat buat sesamanya. Oke. Nah, rencana saya membangun sebuah peternakan ini itu adalah untuk menunjang, membantu perekonomian yang di daerah saya itu mungkin bisa dibilang terpuruk. Iya. Nah, nanti harapannya ke depan para tetangga atau para petani mereka bisa mengelola domba-domba di sini yang bisa meningkatkan ekonominya. Iya. Nah, yang kedua mungkin dengan jumlah kapasitas yang lumayan banyak dan kelak akhirnya mungkin bisa sampai ribuan lah ya targetnya. Itu kelak nanti para petaninya itu mungkin bisa dibilang kita bisa kerjasama. Di sisi lain kan selama ini itu mereka bertani itu hanya menanam padi, palawija dan sebagainya. Nah, mungkin nanti yang lebih menguntungkan mereka itu menanam rumput. Iya. Nah, yang nanti akan dijual kepada peternakan-peternakan di sini. Iya. Dan selanjutnya mungkin untuk menjadi edukasi lah ya. Iya. Pendidikan, apalagi khususnya bagi kaum milenial, bagi saya gitu. Karena sekarang itu kaum milenial sangat kurang lah ya. Pedulinya terhadap ternak. Iya, betul. Gitu. Semoga dengan adanya peternakan ini kaum milenial semakin melek. Iya. Bahwa peternakan ini, peternakan domba khususnya itu sangat menjanjikan. Betul. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan sekarang nih ini luas lahan dengan diawali dengan seberapa luas? Dengan kapasitas untuk awal ini, dengan kapasitas kandang untuk target saya itu 300 ekor untuk betina. Dengan luas lahan tanaman nanti rumput itu sekitar 3 hektar. Jadi ini kandang berada di luas tanah 3 hektar. Dan kandang ini ukurannya sekitar 1000 meter persegi ya, ada ya? Kurang lebih ada. Iya, jadi yang lahan yang lainnya untuk kesediaan rumput. Ya. Dan di sini sistem kerjasamanya seperti apa nih? Sistem kerjasamanya itu sistem bagi hasil. Iya. Jadi saya siapkan mulai dari kandangnya, mulai dari lahan buat rumputnya, sampai ke pengelolaan kotoran, kotorannya, sampai gaji permulaannya cara kasarnya untuk menutupi sebelum panen, cara kasarnya saya tutupin. Dan ini bagus juga guys, karena saya setelah ngobrol-ngobrol, jadi ini ada sistem kasarnya itu atau jaminan ya. Jaminan untuk yang rawat domba di sini setiap bulan dapat jaminan berapa?
jaminan itu 1 juta. 1 juta. Jadi mereka sebelum masa panen, supaya mereka lebih nyaman, lebih fokus, tidak terlalu memikirkan dapur, sudah diberikan uang jaminan 1 juta. Lalu nanti akan dikalkulasi, dipotong ketika panen ya. Iya. Jadi panen artinya mau apes mau enggak, tetap uang jaminan itu tetap diberikan supaya untuk kenyamanan mereka dalam merawat atau dalam beternak. Ya. Pak, di sini biasanya ternak itu sebagai budaya atau memang Ternak itu sih awalnya umumnya pada masyarakat di sini itu hanya untuk membantu ya, membantu kebutuhan ekonomi rumah tangga. Artinya sampingan lah ya. Terus kalau untuk domba Garut itu sendiri di sini popularitasnya seperti apa? Nah, kebetulan karena saya sekarang terjun ke domba Garut, mencoba, jadinya pengen memperkenalkan. Karena pada umumnya domba Garut di daerah kami di sini itu sangat jarang lah mungkin bisa dibilang. Apalagi petani-petani dan peternaknya mungkin bisa dibilang itu sangat jarang banget. Lebih banyak memang mayoritasnya ke domba timbangan atau domba pedaging ya. Domba pedaging, domba kacang lah ya, domba kacang. Ada tips dan saran ketika orang misalkan sekarang tertarik dengan ternak domba, apapun itu atau kambing, harusnya seperti apa sih? Artinya karena saya lihat ini sebagai motivator juga untuk yang lain, mudah-mudahan bisa jadi. Ini sarannya seperti apa nih untuk pemula? Kalau prakteknya kan di sisi lain ini saya baru ya, Iya. baru menjalani nih. Tapi kalau secara konsep dan teori, terus kita sering berbincang sama para mentor, pada umumnya sih sama. Trik dan rahasia ketika mau berternak, yang mungkin yang pertama itu adalah kita harus punya pakan, harus punya lahan, harus punya pakan. Di situ kita siapkan kandangnya, baru terakhir itu adalah dombanya. Oke. Dan yang paling penting, nah, kalau misalkan kita berternak dalam jumlah kualitas banyak, yang harus diuji dan harus secara kasarnya dipantau, dikontrol itu adalah SDM. Betul. Jadi orang-orang yang anak kandangnya, yang mengelola peternakannya. Karena kalau kita langsung sendiri kan nggak mungkin kepegang nih kalau lebih dari 10-20. Artinya memang kunci utamanya itu ada di mereka. Dan tadi di sini sudah diterapkan kunci yang terbaiknya itu adalah kita ada sistem kasbon, istilah kasarnya setiap bulannya untuk mereka. Artinya terus ada jaminan hariannya juga seperti apa kebutuhan mereka, kopi dan lain sebagainya juga di sini disediakan. Bahkan saya dengar ada fasilitas internet juga di sini. Ada wifi, ada CCTV. Terus kemudian artinya lebih ini kayak semacam bangun hotel domba lah gitu atau apartemen domba karena baru loh mungkin kalau bagi saya peternakan dengan kelengkapan digital atau dunia-dunia yang seperti ini. Terakhir dari saya. Harapan akhirnya untuk diri sendiri apa sih? Harapan akhirnya intinya target saya sekarang bukan hanya sekedar untuk mengejar materi. Target yang paling utama adalah pengen sebanyak-banyaknya ketika saya lagi mampu, lagi sehat, lagi ada, punya manfaat buat banyak orang. Masya Allah. Kalau saya mau potong nih, saya sempat berbincang nih guys dengan ayahnya kemarin malam. Untuk ke titik yang sekarang ini ternyata saya dengar ceritanya. Boleh nggak sih cerita sekitar 1-2 menit cerita ringkasnya untuk awal meniti karir sampai sekarang mampu membangun seperti ini? Boleh nggak cerita sedikit aja nih? Jadi titik balik nih. Intinya cara kasarnya buat para kaum milenial, sukses itu nggak bisa dibangun dengan waktu 5 tahun, 10 tahun, bahkan secara kasarnya berapa lama pun itu waktunya. Tapi sukses itu dibangun harus setiap hari, setiap waktu. Jadi kita dari bangun
sampai tidur lagi harus punya target, harus punya tujuan. Ketika kita mau menjalani hidup ini mau kemana? Iya. Dengar-dengar nih, mengawali keluar dari kampung itu menjadi tukang urut. Bener atau enggak ini? Ya, saya merantau 2009 itu tes Akmil. Kebetulan Allah belum memberikan jalannya. Habis itu saya kuliah dengan cara kasarnya ikhtiar sendiri, menghidupi sendiri dengan cara kasarnya ya menjadi kondektur di Terminal Ledeng. Masya Allah. Orang-orang kampung Terminal Ledeng pasti kenal Adi Jampang. Nah, terus dari sana ya merangkap jadi tukang pijit. Tapi proses itu adalah salah satu pacuan. Oke. Nah, itu adalah salah satu tempaan buat saya bahwa saya harus bisa, jangan selamanya harus kayak gini. Itu yang terpenting, guys. Ya, alhamdulillah Allah memberikan jalannya sehingga ya secara kasarnya bisalah, mungkin bisa dibilang kata orang bisa kayak gini. Oke. Jadi jangan, makanya saya slogannya harus kenapa ya, selalu bersyukur karena memang kalau kita tidak mensyukuri atas apa yang kita jalani saat ini, nggak tahu kita ke depannya. Tapi kita lihat dari fakta yang ada di sini, kita tidak pernah bisa menebak besok kita mau jadi apa, awal berangkat dari sini mau apa dan akhirnya mau jadi apa. Ya yang terpenting adalah menjalani dengan ikhlas apapun itu, yang jelas harus ada di jalan kebaikan, kan itu ya pokok utamanya. Jadi ini walaupun kontennya domba tapi asik guys, karena bisa bercerita tentang basicnya, karena kita tidak melihat hanya sebatas kemampuan orang atau misalkan kenapa orang bisa ngebangun seperti ini, dombanya bisa banyak, tapi saya lebih suka menggali kenapa dia bisa seperti ini. Terus kemudian yang terakhir nih, barangkali ada subscriber yang dari Jampang atau dari Sukabumi mau silaturahmi ke sini, diperbolehkan gak sih? Oh, boleh banget. Ayo kita bangun daerah kita bangun wilayah kita. Ya mungkin khususnya buat kaum milenial apalagi. Yuk kita bareng-bareng. Mau dari peternakan, mau dari pertanian, yang punya gagasan, yang punya konsep, yuk kita curahkan. Kita curahkan di sini. Kalau misalkan alamat lengkapnya tadi di sini di mana? Di Jalan Kadaleman, Jalan Pasir Ipis, Kecamatan Kadaleman, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Oke, jadi itu guys. Jadi nomor telepon nanti bisa dicek di deskripsi ya. Oke, terima kasih nuhun pisan. Ya, sama-sama.